Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma ketika berdiri sapa ahadukum salah satu kalian minal laili dari waktu malam tak jama maka apa menjadi akjam sapa ahadukum Al-Qur'ana pada Quran ala lisanihi atas lesannya. Jadi tak jama Al-Qur'an ala lisanih itu ya gara-gara ngantuk itu atau gara-gara capek sehingga baca Qur'annya itu sudah tidak tartil lagi. Orang kalau baca Quran, bacanya kebanyakan itu kan lesannya kan sudah mulai nggak jelas kan, nggak jelas. Itu disebut tak jamal Quran ala lisani. Falam yadri maka tidak tahu dia pada apa yakul yang berkata dia. Faliyat tojik maka supaya tidur dia. Nah, kalau keadaannya seperti itu ya berhenti, sholatnya berhenti, baca Qur'annya berhenti, tidur aja sudah. Karena itu nanti malah nggak karu-karuan gitu. Jadi ada kalanya karena ngantuk atau karena memang lidahnya sudah capek. Terus tidur aja. Babus babi qiyami Ramadan. Utawi bab kesenangannya berdiri di bulan Ramadan. Wahwa dan utawi berdiri di bulan Ramadan itu disebut at-tarawih, sholat tarawih. Jadi dianjurkan di malam bulan Ramadan itu berdiri sholat, sholatnya itu disebut sholat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Rasul. Man barang siapa koma yang berdiri sapa man Ramadana di bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan mencari pahala. Gufiro maka diampuni lahu bagi man opo ma apa-apa takut damba yang dahulu opo ma min danbi dari dosanya. Ini kalau pakai dalil ini ya itu ya tidak harus 11 rakaat atau 23 rakaat atau berapa itu ya enggak. Pokoknya selepas isya berdiri sholat pas bulan Ramadan gitu aja. Berhubung itu malam ya ada witirnya, itu aja sebenarnya. Jadi kalau pakai keumuman hadis ini ya gitu. Jadi tidak harus atau 11 rakaat, enggak harus berapa rakaat itu ya enggak. Sembarang pokoknya sholat masih 3 rakaat atau 5 rakaat no problem. Tidak ada masalah. Misalnya ikut raweh di masjid 4 rakaat terus pulang terus witir sendiri di rumah ya tidak apa-apa.
Karena sebagian orang awam itu menganggap gini, nek ora traweh, sesuk posone iki ora sah. Oh, sampai ngono. Tuh. Itu ada anggapan seperti itu ada. Jadi nek bengine ora traweh berarti sesuk ora sah poso. Itu. Ada orang punya anggapan seperti itu. Nah, itu enggak benar. Ya. Atau mungkin enggak sempat traweh di masjid terus sholat sendiri di rumah ya enggak ada masalah. Ya. Pokoknya man koma Ramadan imanan wahtisaban. Tempatnya di mana enggak dijelaskan di situ. Mau di masjid kayak mau di rumah, mau di pas perjalanan misalnya di pinggir hutan sana menyempatkan diri sholat enggak apa-apa. Wa anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sapa Abi Hurairah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuragibu. Yuragibu itu memberi motivasi. Yuragibu itu memberi motivasi. Jadi biar orang itu seneng. Biar orang itu seneng melakukannya. Fi qiyami Ramadana di dalam berdiri di bulan Ramadan. Ini kan yang ditangkap oleh perasaannya Abi Hurairah kan seperti itu. Rasulullah itu memberi motivasi kepada para sahabat dulu ya, biar mereka itu senang untuk sholat sunnah di malam bulan Ramadan. Min goiri dari selain an ya'murahum jika perintah sapa nabi hum pada mereka fihi di dalam qiyam Ramadan di azimatin dengan wajib. Walaupun ya perintahnya itu bukan perintah wajib, bukan. Jadi yes, biar orang itu seneng gitu loh, biar orang seneng semangat. Fayaqulu maka bersabda sapa nabi. Man barang siapa koma yang berdiri sapa man Ramadana di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu mataqaddama min dzambi. Diampuni baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Jadi nurut fikihnya Abi Hurairah ya seperti itu. Jadi bukan wajib ya bukan. Terus umpama dikerjakan betul full bulan Ramadan itu ghufira lahu mataqaddama min dzambi. Ya hitung-hitungannya ya lumayan gitu, kan. Hitungannya lumayan. Diampuni dosa-dosanya yang sudah diperbuat. Babu fatli qiyamil laili. Babu fatli qiyami lailatil qadari. Bab keutamaan berdiri atau bangun atau ibadah di malam qadar. Wa bayani arja layaliha dan penjelasan tentang lebih diharapkan malam-malamnya Lailatul Qadar. Artinya malam Qadar atau Lailatul Qadar itu kan oleh Allah dirahasiakan. Oleh Allah dirahasiakan. Kapan turunnya dirahasiakan. Nah, para ulama ya termasuk orang awam seperti kita itu kan hanya menduga-duga. Kira-kira itu kapan ya? Apakah malam ini? Apakah sudah malam yang kemarin?
Apa mungkin malam 23 atau malam 27 kan gitu. Kira-kira kapan gitu. Jadi wabayani arja layaliha itu karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu kapan kapan turunnya. Kala berfirman sapa Allah Allah Ta'ala yang Maha Luhur, Ina sesungguhnya kami Allah iku anzalnahu, menurunkan kami Allah pada Quran fi lailatul qadri di malam qadar. Jadi anu turunnya Al-Quran itu ada dua tahapan. Tahapan pertama dari Loh Mahfud menuju langit dunia. Menuju langit dunia tepatnya di Baitul Izza. Itu dalam waktu semalam dan pas di Lailatul Qadar itu. Tahapan kedua dari Baitul Izza ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Ya, selama 23 tahun. Semenjak beliau usia 40, dapat wahyu Iqra itu sampai beliau wafat di usia 63. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar ini artinya dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Ila akhir surah sampai akhirnya surat. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang Maha Luhur, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna sesungguhnya kami Allah iku anzalnahu menurunkan kami Allah pada Quran fi lailatin di dalam malam mubarakatin yang dibarakahi. Dibarakahi ya memang banyak kebaikannya di situ. Banyak kebaikannya. Kalau Lailatul Qadar itu artinya malam yang agung. Malam yang agung. Kalau Lailah Mubarakah malam yang diberkahi. Maksudnya ya sama. Maksudnya sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda sapa Nabi. Man barang siapa koma yang berdiri sapa man Lailatul Qadri pada malam Qadar. Imanan karena iman wahtisaban dan mencari pahala. Gufiro maka diampuni lahu bagi dia apa ma apa-apa. Takodama yang dulu apa ma bayane mintanbi dari dosa-dosanya. Dari dosa-dosanya. Siapa yang berdiri sholat di situ di malam Qadar karena iman dan mencari pahala, maka diampuni bagi dia apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Ya kalau pengen nyocoki ya apa istilah Jawanya ya digeribik. Mau ndak mau ya digeribik. Mulai malam 21 sampai malam terakhir Ramadan itu. Jangan sampai bolong. Karena bisa jadi Lailatul Qadarnya ya pas bolong itu ndak sholat itu. Khawatirnya tuh. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ana rijalan sesungguhnya para lelaki min ashabin Nabi
dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku uru diperlihatkan mereka Lailatul Qadri pada malam Qadar til manam di dalam tidur. Artinya banyak yang ngimpi. Bisa betil awakir di dalam 7 yang tersisa. Ya. Bisa bei di dalam 7 al awakir yang akhir. 7 yang akhir itu berarti berapa? Bisa beil awakir 7 hari yang tersisa. Yes. 7 hari terakhir. 7 hari terakhir itu berarti mulai malam 23 sampai selesai itu. Kalau 30, kalau 29 ya beda lagi. Nah, ngitungnya dari akhir. Ya, dari akhir. Nah, kalau soal akhir Ramadan kan belum ada yang tahu. Ini nanti 29 atau 30. Tergantung ru'yatul hilalnya. Nah, kalau yang bikin repot itu kan orang sekarang. Karena informasi sudah gampang. Dulu waktu kita kecil itu ya enggak pernah ada masalah. Ya kan? Pernah ada masalah. Masalah itu kan zaman sekarang. Mulai puasanya misalnya Indonesia hari Senin. Nah, Malaysia itu hari Selasa. Itu kan? Singapura hari Selasa juga. Karena memang wilayah Indonesia begitu luas. Kan? Begitu luas. Indonesia itu lebih barat dari Malaysia, dari Singapura, dan juga lebih timur dari Malaysia, dari Singapura. Itu kan? Kadang ya bingungi. Nek sing ning kene ganjil, sing ning kono sik genep. Itu kan. Ini malam ganjil, sana malam genap. Sini malam 23, sana masih 22. Tuh. Belum lagi kalau digeser ke Mekah sana, ke Saudi, itu kadang mereka lebih dulu harinya daripada kita. Nah, dulu waktu kita masih kecil tidak pernah ada masalah, kita juga tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah tahu. Ngertine ya Indonesia tok. Luar negeri piye mbuh. Setelah informasi banyak, akhirnya ya gitu. Jadi permasalahan tersendiri. Fakola maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kuro diperlihatkan aku ru'yakum pada mimpi kalian, kotawa toat sungguh saling mencocoki apa mimpi. Lihat-lihat mimpi kalian itu kok saling mencocoki, ya, saling mencocoki. Jadi banyak yang mirip mimpi seperti itu. Bisa bei di dalam 7 al-awakir yang akhir. 7 yang akhir. Ya sudah, paman barang siapa karena yang ada. Sopoman itu mutahariha bersungguh-sungguh mencari.
dia eh, bersungguh-sungguh mencari pada malam qadar, faliyataharroha, maka hendaknya sungguh-sungguh mencari dia bisa di dalam 7 al-awakhir yang akhir. Nah, kalau pengen sungguh-sungguh dapat malam qadar ya silahkan 7 hari yang akhir. Itu yang akhir. Itu. Yes, antara itu. Nah, kalau ini diartikan malam 27 ya, terus ngopo dadak goleki langsung dijujuk aja kan gitu kan. Langsung jujuk aja malam 27. Walaupun kalau di Mekah sana yang paling rame ya malam 27. Paling rame. Waan Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata sapa Aisyah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujawiru. Jawiru itu ya semacam eh, apa? Istilahkannya kan jadi tonggo. Di tonggo itu ya melek betul gitu loh. Jadi melek betul, mencari betul. Fil asri, di dalam 10 al-awakhir yang akhir. Min Ramadan, dari Ramadan. Ini versinya Aisyah. Ya, versinya Aisyah. Jadi 10 yang akhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan berkata, bersabda sapa Rasul, taharrau, bersungguh-sungguh mencarilah kalian Lailatul Qadri pada malam qadar. Fil asri, di dalam 10 al-awakhir yang akhir min Ramadan, dari Ramadan. Ini sudah banyak orang tahu. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda sapa Rasul, taharau, bersungguh-sungguhlah kalian Lailatul Qadri pada malam qadar, fil fitri, di dalam yang witir. Nah, kalau sekarang nyari yang witir saja, wah ya apa? Enggak relevan kalau sekarang. Ya lebih pasnya ya pakai hadis atasnya itu tadi. Enggak peduli witir, enggak peduli genep. Wes di disanggong, digeribik semua. Nah, kalau pakai yang witir untuk zaman sekarang, ya ning kene witir lah, ning kono sik ganjil ya kan gitu. Gitu kan. Kalau dulu waktu saya kecil yang jadi pedoman yang ini. Ini lebih spesifik witir, pas ganjil, malam ganjil aja gitu kan. Nah, kalau sekarang jadi masalah karena di sini ganjil, di Saudi sana belum tentu malam ganjil, bisa jadi genep. Terus yang lebih pas gimana ya wis? Wis dihabiskan semua ini. Entah malam ganjil, entah malam genep, sama aja. Minal asri, dari 10 al-awakhir yang akhir. Min Ramadan, dari Ramadan. Tapi ya dikembalikan lagi. Ya kalau dibantah gini, loh Indonesia itu wis jam 09.00. Ning kono isik subuh. Ya kan? Di sini sudah buka puasa misalnya jam 6. Di sana itu loh masih jam jam 2 siang.
Nah, kalau malam Lailatul Qadarnya gimana itu urusannya kan? Ya, ya balik di wilayahnya masing-masing gitu aja lah. Nah, itu kan. Kalau di sini malam ya sudah, itu sini malam. Perkara di daerah lain masih siang atau masih sore itu urusannya sana. Lah terus hitung-hitungan Lailatul Qadarnya gimana ya ben Gusti Allah sing ngitung, kowe lapo melok ngitung. Kurang penggawean. Kan gitu. Wis ngono ae. Rasa angel-angel. Ya kan? Lah uripmu ning ndi ya wis ning kono kuwi. Ya wis gitu kan. Wis aku tak melok Mekah ae. Ya ora sisan posone melu Mekah kono, ngono. Ya, melu Mekah misale kono mulai poso jam 4 isuk, ya kan? Kowe mulai poso ya jam 8 isuk. Ngono kan? Ya, anu gitu. Enggak menisan salat maghribe melok Arab Saudi sisan kono, anu gitu. Kan? Kene wis maghrib, tapi aja salat sik. Sebabe kono durung maghrib, kan gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu ya wis Gusti Allah dhewe sing ngitung ngono ae. Gusti Allah dhewe sing ngitung ngono ae. Ora usah ruwet-ruwet. Do ngributno apa Ru'yatul Hilal do ngributno malam qadar barang e do duwe amalan apa sih? Paling ya salat rakaat ya wis kesel. Wa anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk apa al asru 10 al awakhir yang akhir min Ramadan dari bulan Ramadan ahya menghidupkan sapa Rasul alaila pada malam. Menghidupkan malam itu beliau tidak tidur gitu loh. Bukan kok malamnya dihidupkan, bukan. Beliau tidak tidur. Wa aiqadha dan eh, membangunkan sapa Rasul ahlahu pada keluarganya. Keluarganya dibangunkan, ya disuruh ibadah sama-sama. Ya. Wajada dan sungguh-sungguh sapa Rasul. Wasada dan mengikat sapa Rasul akmizar pada apa sarung. Artinya ini bahasa kinayah saja. Wasada al-mizar itu punya semangat yang tinggi. Wis ngono. Jadi punya semangat yang tinggi. Jadi bukan kok sarungnya diikat betul ya. Maksudnya enggak seperti itu. Ini bahasa kinayah saja. Jadi semangatnya itu menyala. Wasatal mi'zar. Jadi kalau sekiranya ada hal-hal yang menghalangi itu disingkirkan. Nah, kan ngono. Wong nek kadung semangat kan ngono. Wes ayo budal ngono. Gak kesuwen. Kan bahasanya seperti itu. Ya Pak wasatal mizar juga seperti itu. Di sarung iki kok sekiranya ganggu ya wis taleni ngono wis ndang berangkat kok sekiranya nyerimpet-nyerimpeti ya wis iket itu aja. Jadi itu bahasa-bahasa kinayah yang artinya adalah beliau punya semangat yang tinggi. Ibaratnya kan cara kerja ngono
dilipat gandakan yaitu 1000 bulan. Kan ya lumrahnya manusia biasanya kerja bayarannya ya itu saja, terus tahu-tahu ditawari dengan pekerjaannya yang sama tapi bayarannya atau upahnya berlipat-lipat ganda, ya semangatnya menggebu-gebu, menggelora sudah. Tuh. Jadi wasatal jar. Wes ayo ditandangi, gak kesuwen. Bentang mari, bentang bayaran, ngono lho. Dewasa dal mikjar itu seperti itu. Dah, boleh males-males ini. Ini bayaran gede. Tuh. Jadi bukan mengikat pakaian dalam arti yang sebenarnya. Wa anha dan dari Aisyah qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya itu bersungguh-sungguh sapa Rasul di Ramadan di dalam Ramadan ma pada apa-apa layak itu yang tidak bersungguh-sungguh sapa Rasul fi ghairihi di dalam selain Ramadan. Nah itu. Nah sungguh-sungguhnya itu ya full 1 bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan Rasulullah itu sungguh-sungguhnya itu luar biasa melebihi di bulan-bulan yang lain. Ya nek umate ya nyonto raketang sithik lah. Nyonto paling 3 dina. Di malam pertama, kedua, ketiga itu sampai nutup jalan terawih. Kok mari ngono ya nyungsep puret karek rong sop atau telung sop. Ya sak enggak-enggake nyonto raketang 3 dina. Kan ngono. Wa fil asri dan di dalam 10 al-awakhir yang akhir minhu dari Ramadan ma pada apa-apa layat kita itu yang tidak bersungguh-sungguh sapa Rasul fi ghairihi di dalam selainnya 10 itu. Nah, 10 Ramadan itu yaitu lebih sungguh-sungguh daripada 20 yang sesudahnya itu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi 10 malam yang akhir itu justru lebih semangat. Justru lebih semangat. Nah, setelah hari raya kok kendu, ya wajar. Wajar. Wong dalile ya ngono kok. Ora usah dipaidu. Ya dalilnya kan ya jeta itu fi Ramadan, malah ya jeta itu fi ghairihi. Ya kan? Ya kan? Lah setelah 1 Syawal itu kan termasuk fi ghairihi itu. Jadi sebelum Ramadan biasa, masuk Ramadan mulai luar biasa. Ya. Nanti 10 malam yang akhir sangat luar biasa kan gitu. Nanti habis itu ya balik neh, balik neh. Arep dipaksa piye ya ora mampu awak. Awake sing ora mampu. Badannya yang tidak mampu. Yang balik setelan bulan Syawal, setelan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah wis ngono kuwi. Nanti ketemu Ramadan lagi, semangat lagi. Kadang penceramah kan ngono. Seharusnya kita habis Ramadan itu
Lepas dari Ramadan kita juga semangat seperti Ramadan. Ora iso dalile ora ngono. Dalile ora ngono. Dalile iku balik setelan awal ngono. Bukan bukane malas, bukan, tapi memang kemampuan manusianya itu yang enggak bisa. Enggak bisa. Dan kalau manusianya itu memang betul-betul eh, beriman betul, ya ibadahnya sungguh-sungguh betul, ya ndak masalah, masalah. Bukan kok dicela itu ya ndak. Ayo sopo sing bisa semangat setelah Ramadan, semangatnya sama seperti pas Ramadan. Ayo pengen roh aku. Ayo, pengen roh aku wonge sopo. Ya pengen roh aku. Modelnya kayak opo wonge. Ayo. Ya nek seumur hidup dia hanya menjumpai Ramadan itu hanya sekali gitu. Terus habis itu meninggal dunia. Nah, kalau kita menjumpai seumur hidup itu 40 kali Ramadan misalnya. Wah, itu tiap Ramadan meningkat, tiap Ramadan meningkat. Itu terus piye? Jadi habis Ramadan tahun ini sama seperti Ramadan, terus masuk Ramadan lebih semangat lagi. Rasaku ya ora nyambut gawe wonge. Ngono. Yes, memang setelannya seperti itu. Bukan karena malas, tapi karena kemampuan. Kemampuannya ya mentok sakmono kuwi. Dipeleketo ya ora iso. Ora iso. Wa anha dan dari Aisyah qalat berkata sapa Aisyah. Qultu berkata aku ya Rasulullah wahai utusan Allah. Tapi gini loh ya. Tapi gini, seseorang itu kalau mengamalkan sesuatu terus amalannya diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Itu biasanya ada indikasinya. Indikasinya itu ya ada peningkatan lah. Ada peningkatan amal baiknya itu. Mesti ada peningkatan. Nah, tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Jadi selama Ramadan itu aku wis poso, aku wis qiyamul lail, aku ya wis zakat fitrah, aku ya wis maca Al-Qur'an sampai khatam. Ya. Insya Allah ya oleh Lailatul Qadar. Terus habis Ramadan itu eh, ada peningkatan enggak gitu loh. Ada hati yang lebih seneng, lebih mantep, terutama itu. Lah nek turunnya terus balik maksiat lagi, balik nakal lagi lah itu beda. Beda nggih. Jadi kita tadi bicara itu dalam konteks orang yang ibadahnya sudah baik, di Ramadan baik, 10 Ramadan yang akhir lebih baik lagi, umpama keluar dari Ramadan, itu umpama menurun itu ya enggak drastis, terus dadi nakal meneh ngono ya enggak. Nah, nah, kalau bagi orang yang asalnya nakal, ya, dalam tanda kutip nakal, terus wah Ramadan iki aku tak tobat rek, ngono, tak ngapiki amalanku, tuh. Terus masuk Ramadan kan dengan iming-iming gufiro lahu mata kodama min tanbih kan itu kan. Terus sebagai indikasinya
coba dilihat selepas Ramadan itu balik nakal lagi atau enggak. Kalau balik nakal lagi, berarti kaya aneh ora diterima kuwi. Amalan sak wulan kuwi. Tapi kalau dia leren atau berhenti dari nakalnya, terus walaupun ibadahnya ya biasa, yes, ada peningkatan lah, ada peningkatan daripada yang sebelum Ramadan. Nah itu biasanya diterima ngono kuwi. Ya, jadi kembalinya ke pribadinya masing-masing. Kalau dalam konteks orang yang sudah solih, ya turun itu biasa. Jadi kuantitas amalnya turun itu ya biasa lah, biasa. Sebab kalau dipaksa kayak Ramadan ya orang mampu kan gitu. Tapi bagi orang yang belum solih terus pengen belajar solih, ya tes pas Ramadan itu. Nah, setelah Ramadan dilihat balik nakal lagi apa enggak. Kalau berkurang nakalnya atau sudah enggak nakal lagi, walaupun ibadahnya ya masih biasa-biasa ya wis, oh berarti kaya aneh diterima kuwi. Ya kan? Pertobatannya diterima. Jadi gufira lahum ma taqaddama min dzanbinya itu masuk berarti. Dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Wa anha dan dari Aisyah, qalat berkata sapa Aisyah. Qultu berkata aku ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita apakah melihat engkau? Artinya bagaimana pendapat engkau? In alim tu seandainya aku mengetahui ayu lailatin manakah malam Lailatul Qadari malam Qadar. Seandainya saya tahu malam Qadar itu kapan, saya tahu, tidak perlu mencari-cari kan. Seandainya loh ya, saya tahu. Ma apa aku lu yang mengatakan aku via di dalam malam Qadar tersebut. Aku harus berkata apa? Kala bersabda sapa Nabi, kuli berkatalah kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau itu afuwun, maha memaafkan. Tuhibu senang engkau alafa pada memberi maaf. Fa'fu maka mengampunilah atau memaafkan engkau ani dari saya. Iki kaya aneh wong-wong ya wis hafal, sing hafal loh ya. Ya, ada riwayat lain itu kan Allahumma innaka afuwun karim. Ada karimnya. Tuhibul afa fa'fu anni. Ya, dua-duanya boleh dipakai. Boleh dipakai. Walaupun ada yang berpendapat kata karim itu apa istilahnya hadis mudarat. Jadi bukan hadis tapi ngatut ning jerone hadis gitu loh. Ngikut di dalam hadis. Nah, kalau yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afa fa'fu ani, ini katanya ya ini yang paling paling benar. Jadi karim tidak masuk ke lafaz ini, ke lafaz hadisnya. Jadi kata karim itu dianggap apa? Bukan hadis tapi ikut. Jadi lafaz eksternal itu aslinya, tapi masuk ke dalam gitu. Itu pendapatnya seperti itu. Ya, pendapatnya wong akeh Jarno. Nah, kalau kita pakai yang inaka abun karim gimana? Ya enggak apa-apa. Wong penelitiannya orang-orang itu ya belum tentu bener. Belum tentu bener.
ya belum tentu benar juga. Bisa juga itu yang pakai karim itu yang benar, ini yang kurang. Nah, malah itu bisa juga. Memang ada dua versi. Babu fadli siwak, bab keutamaan siwak. Wa qisolil fitrati dan perkara-perkara kesucian. Perkara-perkara kesucian. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Laula seandainya tidak an asuka jika memberatkan aku ala umati atas umatku. Au atau alanas atas manusia. La amartuhum, niscaya perintah aku pada mereka bisiwak, dengan siwak ma'akuli sholatin, bersama setiap sholat. Ya, kalau dilihat dari redaksi hadis ini ya pas mau sholat itu siwakan dulu. Kalau disesuaikan dengan wudhunya ya tidak sesuai, wong kadang satu wudhu itu ya untuk sholat duhur dan asar kan gitu. Kalau sesuai hadis ini la amar tuhum bisiwak ma'akuli sholatin. Jadi sak durunge sholat itu siwakan dhisik. Terserah itu mau habis wudhu atau bukan, pokoknya arep sholat siwakan dulu. Sesuai hadis ini loh ya. Ya. Walaupun ada hadis lain itu menjelaskan ya ketika wudhu itu siwakan kan gitu. Ya. Misalnya tadi jam 12 sholat duhur, wudhu siwakan, nah, terus belum batal, belum kada sampai asar, terus delalah ya pas males wudhu, ya kan, wong belum hadas kok. Nah, ini kalau sesuai hadis yang ini ya siwakan dulu sebelum sholat. Itu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Hudzaifah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma, ketika berdiri sapa Rasul, artinya bangun, minanaumi, dari tidur. Ya susu, menggosok sapa Rasul pahu, pada mulutnya. Mulutnya itu artinya giginya. Ya, mulut artinya gigi. Ya, karena adatnya yang digosok itu ya giginya. Jangan salah tafsir. Ya. Oh, ini mulutnya yang digosok siwak. Oh, keliru. Keliru. Ya, bisiwak dengan siwak. Bisiwak dengan siwak. Kayu siwak, kayu arok biasanya. Namanya kayu arok. Jadi walaupun ini artinya mulutnya, tapi lazimnya ya giginya. Jadi pahu bermakna mulut memang, tapi artinya gigi. Dia susu itu artinya gosok. Gosok giginya dengan siwak. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata sapa Aisyah. Kuna ada kami kunu itu, mempersiapkan kami, li Rasulillah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, siwakahu, pada siwaknya Rasul, wa tahuratahu, dan air. Nah ini air bersucinya Rasul. Tahu rohu itu air bersucinya Rasul.
ba'atuhu maka membangunkan pada Rasul sapa Allah ma pada apa-apa yasa yang menghendaki sapa Allah. Artinya wis Rasul nanti bangun tidurnya kapan, ngelilirnya kapan ya terserah Allah. Itu loh. Tugas kami hanya mempersiapkan ya, mempersiapkan siwaknya, mempersiapkan air untuk bersucinya. Nah, selepas itu terserah nanti Rasulullah itu dibangunkan malam oleh Allah kapan jam berapa, yes terserah Allah. Tugas kami hanya menyiapkan, atau mungkin dibikin tidur sampai pagi ya yes, terserah Allah. Anya ba'asahu jika membangunkan sapa Allah pada Rasul minalaili dari waktu malam. Fayatasawwaku maka bersiwak sapa Rasul, wayatawadau dan wudu sapa Rasul, wayusoli dan sholat sapa Rasul. Itu jadi bersiwak, terus wudu, terus sholat. Berarti ini siwakannya sebelum wudu, nah, kan gitu kan? Atau umpama dibolak-balik ya boleh. Boleh. Kalau hadisnya Hudzaifah tadi, bangun tidur, pokoknya bangun tidur. Itu bersiwak. Tapi intinya kan ora wajib. Intinya kan itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala berkata sapa Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksartu memperbanyak aku alaikum atas kalian bisiwak bisiwak di dalam perintah memakai siwak. Jadi aku sering loh ya nyuruh kalian untuk memakai siwak. Di aksartu alaikum bisiwak. Jadi bolak-balik kalian aku suruh pakai siwak itu. Bukan sekali dua kali. Artinya ya sangat dianjurkan untuk memakai siwak itu. Ini dalam konteks ibadah ya iya, dalam konteks sosial juga iya. Gitu loh. Kalau dalam konteks ibadah ya mau sholat keadaannya bersih. Nah, dalam konteks sosial ya bergaul dengan orang itu jangan sampai bau mulutnya mengganggu orang lain. Jadi jangan sampai bau mulutnya itu mengganggu orang lain. Itu. Jadi aksartu alaikum bisiwak. Wa an Sureh bin Hani qala berkata Sureh. Qultu berkata aku li Aisyah pada Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in dengan manakah sesuatu. Karena ada karena ada ya bedau memulai sapa nabiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza taqala ketika masuk sapa nabi baitahu pada rumahnya nabi. Jadi yang dimulai oleh Rasulullah saat masuk rumah itu apa? Salat berkata sapa Aisyah bisiwak dengan siwak. Nah itu apalagi dalam konteks keluarga itu jangan sampai ada bau mulut itu mengganggu keharmonisan. Mengganggu keharmonisan. Ana wong wedok wayu manten anyar moro-moro pegat bojone. Alasane ya bau badannya ndak enak. Ada masalah apa ya? Masalahnya cuma itu. Bau badan, bau mulut itu juga mengganggu keharmonisan rumah tangga.
Masalah yang ngono. Jane wedoke ya ayu manten anyar. Moro-moro pegat bojone gara-gara bau badannya enggak enak. Itu saja. Terus golek-golek kesalahan liyane, wajar ngono ki. Golek-golek. Jadi dalam keharmonisan rumah tangga ini juga pengaruh masalahnya. Kehidupan sosial juga pengaruh. Ini juga perlu dikondisikan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Allah berkata sapa Abu Musa. Dakal itu masuk aku ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarafu siwak dan ujungnya siwak. Iku ala lisanihi atas lesannya Nabi. Atas lesannya Nabi. Ya dimut ngono. Dimut. Mungkin sambil ngobrol sama ngemut itu. Jadi intinya Abi Musa tahu bahwa Rasulullah itu memakai siwak, wis ngono tok. Gimana? Cukup dulu? Ya.